but the execution, that's for me the most important thing. We need to execute at the right moment, to be sharp in the set pieces. Memanfaatkan peluang sebaik mungkin sepanjang laga menjadi perhatian Kluivert saat menghadapi Arab Saudi maupun Irak, saudara. Kluivert juga memberi perhatian soal ketajaman timnas dalam memanfaatkan peluang, termasuk menyiapkan skema tendangan bebas untuk menciptakan gol ke gawang lawan. You know, from my point of view, the players need to be ready. We know that we are representing a country, a very big country of football. So roughly we know, of course, that we want what we want to do, but the execution, that's for me the most important thing. We need to execute at the right moment, to be sharp in the set pieces, knowing what we want to do and achieve a good result. Kurang dari 3 hari, saudara, timnas Indonesia akan melakoni laga hidup mati melawan Arab Saudi. Soal kesiapan timnas dan apa taktik pelatih, kami bahas bersama dengan analis sepak bola Wesley Hutagalung yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Bung Wesley. Sore, Bang Esir. Ini faktor fisik dan juga pemain dengan jeda waktu yang dimiliki oleh saat ini dimiliki oleh timnas Indonesia. Bagaimana Anda menganalisis soal ini? Iya, tidak semua pemain berkumpul ya hingga saat ini. Tanggal 6 mungkin baru kumpul semua. Hari ini pun 2 pemain kita yang main di Liga Bangkok, Teddy Walsh dan Ken Patinama masih bermain. Kemudian 9 pemain lagi baru meninggalkan negaranya hari ini ya, termasuk Martin Paes, Justin Hubner kemarin juga bermain. Jadi waktu berkumpul benar-benar mepet. Jadi kalau kata Peter Kluivert tinggal eksekusi. Nah, tergantung profesionalitas pemain kita nih. Karena waktu berkumpul membangun chemistry tidak ada. Kembali ke profesionalitas pemain semua. Bagaimana mereka saling mengerti tactical game yang disiapkan, kebiasaan teman-temannya sudah nggak ada waktu lagi. Jadi mereka sudah harus menunjukkan profesionalitas mereka. Karena itulah resiko kita mengambil banyak pemain yang berkompetisi di berbagai negara. Mau tidak mau harus siap ya, karena ini laga hidup mati begitu melawan Arab Saudi. Sempat disampaikan oleh Kluivert begitu, menyiapkan skema tendangan bebas begitu. Siapa saja menurut Anda yang paling berpotensi untuk dipilih sebagai penendang? Kalau tendangan bebas kan kita tahu ya, sejumlah pemain kita termasuk yang di liga lokal pun masih bisa bermain. Kalau saya lihat profesor kita bisa mengambil tendangan bebas meskipun belum terlihat nih ketika dia bermain di Persib Bandung. Tapi kalau saya sih Bang Yasir bukan mengandalkan tendangan bebas. Tapi bagi saya kita mengandalkan serangan balik karena itu kekuatan kita, kecepatan kita. Kalau tendangan bebas, kalau free kick, pemain-pemain lawan juga punya postur tubuh yang nggak kalah jauh dari kita. Kalau mengandalkan serangan balik, apakah taktik ini juga bisa jadi salah satu kunci begitu untuk menaklukkan Arab Saudi nanti? Ya, kita sudah melakukannya 2 kali di putaran ketiga. 0-1 di Arab Saudi dan 2-0 di GBK. Tapi kita nggak boleh lupa bahwa para pemain kita yang berkumpul sekarang mungkin tidak begitu cocok dengan skema serangan balik yang kemarin-kemarin kita lihat di putaran ketiga, putaran kedua. Tapi kan kita masih punya kemampuan untuk melakukan itu sebagai pembeda di babak kedua nanti. Mungkin babak pertama asal jangan kebobolan. Mas Yasir, asal jangan kebobolan. Itu ya intinya, jangan sampai kebobolan ya. Ya, bola-bola silang di mulut gawang kita akan berbahaya. Semoga Martin Paes yang dalam kondisi sudah siap untuk bermain meskipun tidak tanding kemarin di FC Dallas, tapi bisa mengantisipasi lebih baik lah bola-bola silang di mulut gawang kita. Oke, menyerang harus dilakukan untuk mencetak gol, tapi jangan sampai kebobolan seperti kata Anda. Lini bertahan kita ini nanti seperti apa menurut Anda? Ya, semoga kita masih berharap komposisi yang terbaik ya, Jaites, Destrido dan kawan-kawan. Dengan formasi apa? 4 di belakang atau 3 di belakang, semua itu tergantung kembali kepada pilihan pelatih. Karena di Belanda biasanya mereka main 4-3-3, komposisi 4 belakang. Tapi kalau kita kemarin-kemarin hampir 5 tahun bermain dengan 3 center back, bukan tidak mungkin. Itulah yang tadi saya katakan, profesionalitas para pemain ditunjukkan di pertandingan kali ini karena waktu mepet. Kalaupun skemanya berganti, komposisi berganti, mereka tidak boleh dijadikan alasan bahwa nanti hasilnya tidak baik. Karena aspek teknis dan non-teknis ini sangat mempengaruhi, Mas Yasir. Ini non-teknis juga siap-siap saja berpengaruh kepada
situasi di lapangan nanti. Oke, tentu saja kita harapkan Indonesia bisa menaklukkan Arab Saudi ya di laga hidup mati ini ya. Amin. Doa kita bersama, doa seluruh rakyat Indonesia.